Puji Tuhan, shalom Ibu Bapak semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Saya percaya setiap kita akan terus dibawa semakin hari semakin mengenal Tuhan. Semakin hari semakin kita mengenal Tuhan, semakin hari kita semakin berubah. Semakin segambar dengan pencipta kita, Yesus Kristus. Nah Ibu Bapak, semuanya pesan Tuhan untuk di minggu ini adalah Tuhan akan mengenyangkan dan memberi kepuasan. Wah, ada apa nih? Ibu Bapak, ketika kita sadar gitu ya bahwa kita hidup dalam keadaan di tengah-tengah dunia yang begitu keras. Tantangan yang begitu tidak mudah. Jahatnya dunia memungkinkan orang-orang percaya menjadi lelah, menjadi letih. Karena itu saya percaya sekali, setiap kita membutuhkan yang namanya kesegaran. Amin. Kita semua membutuhkan yang namanya kesegaran ilahi. Kita semuanya merindukan yang namanya pemulihan. Nah, lewat pesan Tuhan pagi hari ini dikatakan bahwa Tuhan akan mengenyangkan dan memberikan kepuasan. Layaklah dari setiap kita begitu antusias, begitu sukacitanya. Coba Ibu Bapak bisa mereview beberapa pesan Tuhan yang minggu-minggu yang lalu ya. Ketika kita mau masuk ke dalam pesan Tuhan ini, saya merasakan, aduh Tuhan itu begitu baik sekali. Beberapa pesan Tuhan minggu-minggu yang lalu, Tuhan katakan Tuhan begitu jijik. Tuhan ingin kita tinggalkan kepalsuan. Kemudian pesan Tuhan berlanjut lagi, kaki kita udah mulai goyah. Tetapi pesan Tuhan ini dikatakan bahwa dalam keadaan apapun kondisi kita, Tuhan mau memulihkan. Tuhan mau kenyangkan kita, bahkan Tuhan mau memuaskan. Jadi jangan sampai ketika pesan Tuhan disampaikan, jauh daripada kita, hati kita untuk menjadi dingin, tawar, atau cuek, atau mungkin masa bodoh lah. Bisa saja kita mungkin sedang mengalami masa-masa seperti yang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Bahkan dikatakan bahwa keadaan mereka itu lelah, menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan sampai belum tergenapi. Akhirnya mereka meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Bahkan bangsa Israel mulai masuk dalam penyembahan berhala. Nah Ibu Bapak, pesan Tuhan yang menjadi dasar firman Tuhan pagi hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu di dalam Yesaya 31 ayat yang ke-25. Dikatakan apa? Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Nah Ibu Bapak, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua. Mungkin kondisi kita saat-saat hari ini, kita sedang mengalami berbagai masalah yang bisa menyedot tenaga kita. Betul, Tuhan katakan Tuhan sangat mengasihi. Dan Tuhan katakan, makanya Nabi Yeremia berkata, ayo balik kembali, datang kembali pada Tuhan. Bangsa Israel harus dibawa kembali untuk menyembah kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mau memulihkan bangsa Israel. Betul, Tuhan sangat menaruh perhatiannya atas bangsa Israel, juga atas kehidupan kita. Betul sekali. Tapi Ibu Bapak sekalian, jangan sampai kita enggak peduli bahwa hidup kita ini diperhatikan oleh banyak orang. Hidup kita ini diperhatikan oleh banyak orang. Dari cara kita berpakaian, dari cara kita berbicara, dari cara kita berdoa, dari iman kita, bahkan sampai cara kita membuang sampah pun diperhatikan oleh banyak orang. Mata orang itu tertuju pada kita, pada orang-orang percaya.
predikatnya kita adalah anak Tuhan. Lantas apa yang terjadi kalau kondisinya umat Tuhan itu dalam keadaan 4L? Lemah, letih, lesu, loyo, lulus, lunglai. Apa jadinya? Sedangkan mereka itu meminta kepada kita. Mereka memperhatikan kehidupan kita. Dan seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan ketika kita semakin kenal Tuhan, semakin tahu kebenaran, seharusnya kita menjadi orang-orang yang memanifestasikan kehadiran Tuhan. Memanifestasikan pribadinya Tuhan. Dan ini yang didapati lemah. Nah, Ibu Bapak, pesan Tuhan dikatakan bahwa apapun keberadaan kita, Tuhan ingin memulihkan kita. Tuhan ingin memberikan kesegaran bagi yang lelah. Ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita. Dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Tetapi janji pemulihan itu terjadi, Tuhan ingin melibatkan kita semuanya. Ada peran aktif dari kita. Kita tidak bisa tinggal diam. Menanti semua janji Tuhan terjadi begitu rupa tanpa kita melakukan sesuatu. Oleh karena itu, pesan Tuhan lewat Bapak Gembala. Kemarin poin yang pertama dikatakan apa? Kita harus melakukan restart. Penting sekali melakukan restart. Seperti sebuah handphone. Saya ulang sedikit untuk mereview. Seperti sebuah handphone. Ketika udah banyak ngeheng, udah ngaco-ngaco, harus dimatikan sebentar. Begitu juga dengan kehidupan kita, restart kembali, ulang kembali, periksa kembali. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kekuatan dan terus menangkap apa yang menjadi visi Tuhan. Bahkan kita dapat selesai pada rencana Tuhan. Nah Ibu Bapak, pagi hari ini saya mau menambahkan 2 poin lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari dan kita ingin mengalami Tuhan mau mengenyangkan dan memuaskan kita. Poin yang pertama adalah kita harus melakukan yang namanya remove kehidupan kita. Ibu Bapak tahu istilah remove? Mungkin kalau orang-orang yang suka membuat slide gitu ya, PowerPoint itu ada apa yang namanya remove. Ada yang namanya remove. Jadi yang namanya remove itu artinya itu menghapus, melepaskan, bisa juga menyingkirkan, mengeluarkan atau mencopot. Jadi ada bagian-bagian yang penting pada saat saya melakukan remove. Apabila kita ingin menghilangkan ya bagian-bagian atau elemen-elemen yang tidak kita inginkan, yang saya tidak inginkan dari sebuah gambar, dari sebuah slide, maka yang saya lakukan adalah meremove. Supaya apa? Supaya hasilnya itu seperti yang saya inginkan. Supaya hasilnya itu menjadi sebuah hasil yang menarik. Contoh begini ya, Ibu Bapak, saya lagi membuat slide. Dan kemudian slide yang saya gunakan, katakanlah saya sedang berpose begini ya. Nah, sedang berpose. Nah, kemudian di belakangnya itu ada banyak orang-orang, gambar orang-orang kayak gitu ya. Siapa gitu, banyak orang-orang. Nah, saya enggak mau gambar orang-orang yang melatar belakangi saya. Maka saya melakukan yang namanya remove background. Jadi background yang di belakang saya hapus. Saya buang semuanya karena saya enggak mau. Dan saya bisa mulai menggantikan posisi saya seperti tetap bergaya begini. Mungkin saya menggunakan latar belakang hunian yang rada berkelas gitu ya. Ada mungkin saya berada dalam sebuah ruangan yang bagus di kantor. Nah itu posisi meremove. Jadi ada yang namanya remove background. Nah penting juga Ibu Bapak semuanya. Kita tahu ketika Tuhan mau memulihkan keberadaan kita. Kita harus meremove.
Kita harus periksa lagi bagian-bagian mana yang harus saya buang. Bagian-bagian mana yang harus saya hapus. Supaya apa? Supaya tampilan perjalanan kita menjadi sebuah tampilan perjalanan yang menarik. Yang indah. Oh ibu bapak. Mudahkah? Gak mudah. Tidak semudah yang kita bayangkan. Yang namanya meremove. Membuang. Mencopot sampai ke akar-akarnya. Tidak mudah. Karena itu menyangkut kedagingan. Membutuhkan pikul salib. Sangkal diri. Gak semua orang bisa melakukannya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ketika kita menyadari bahwa kita berkata pada pasangan kita, saya sayang sama kamu, saya cinta sama kamu, tanpa dia melakukan remove. Tanpa dia melepaskan yang namanya tabiat-tabiat jeleknya. Mungkin ibu bapak berkata pada pasangan kita, aku cinta padamu. Tapi ketika dia dapati kekasih gelap, apakah dia mencintai? Enggak. Ketika kita mencintai Tuhan, kita datang pada Tuhan, Tuhan, apa sih yang harus aku buang? Apa sih yang harus aku tinggalkan? Supaya Tuhan senang. Kita mengasihi pasangan kita, mungkin kita akan semakin memperhatikan kata-katanya. Kita akan memperhatikan pesan-pesannya. Kita akan berusaha untuk menyenangkan dia, enggak mau untuk melukai dia. Nah begitu juga ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan aku mengasihi Tuhan. Tetapi bagian-bagian yang lain tidak mau ditinggalkan. Tuhan katakan, benar kau mengasihi Tuhan? Benar, engkau mencintai Tuhan, tetapi manusia lama, kebiasaan tabiat lama, itu tidak pernah ditinggalkan, masih terus dibawa-bawa. Dan orang yang tidak bisa meremove kehidupannya, tidak akan pernah kemana-mana. Di situ muter terus, Mungkin berputar-putar di seputar masa lalunya, backgroundnya, muter terus dengan kepahitan, dengan sakit hati, muter terus dengan masalahnya, mungkin juga muter dengan hawa nafsunya, keinginannya yang mengontrol dia. Sampai akhirnya dia nggak bisa dibawa melangkah, sampai akhirnya dia tidak bisa mengalami yang namanya sebuah terobosan daripada Tuhan. Nah ibu bapak, coba bayangkan ketika Tuhan katakan, Tuhan mau mengenyangkan kita. Tetapi kita masih memakai tubuh kita. Masih dikuasai dengan keinginan kita. Dan tidak mau mengontrol. Nah, bahkan di dalam Yeremia 31 ayat 22. Ya, terima kasih. Ayat yang ke-22. Berapa lama lagi engkau maju mundur, hai anak perempuan yang tidak taat? Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri perempuan yang merangkul laki-laki. Jadi kehidupannya didapati apa? Orang-orang percaya itu maju mundur. Gak pernah mau berubah. Karena apa? Intinya dia masih dikuasai oleh keinginannya. Dagingnya begitu kuat. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa meremove? Salah satu caranya adalah tidak ada lain. Yaitu hanya kita dengan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Rasul Paulus mengalami sebuah pembaharuan dalam kehidupannya. Bahkan dikatakan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-8. Coba dikatakan apa? Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Karena apa?
Rasul Paulus punya pengalaman akan Tuhan. Jadi pengenalan dia itu akan Tuhan itu bukan pengenalan yang hanya sebatas biasa. Hanya sebatas mungkin datang ke gereja 1,5 jam dengerin firman Tuhan 30 menit. Dan merasa dia sudah kenal Tuhan. Di sini dikatakan pengenalan yang Rasul Paulus lakukan sampai dia menganggap apa yang dia miliki itu yang berharga itu semuanya adalah sampah. Karena ada pengenalan akan Tuhan begitu mendalam. Dia masuk dalam hadirat Tuhan sampai dia merasakan bahwa apa yang menjadi kebanggaan dia itu gak ada artinya. Dia rela meremove semuanya, membuang semuanya. Karena apa? Karena sebuah pengenalan akan Tuhan yang mendalam. Di sini pengenalan akan Tuhan yang mendalam, yang kita perlukan. Ketika kita datang sama Tuhan, saya percaya sekali Ibu Bapak, kita datang dengan sebuah kerinduan. Enggak asal-asalan, Roh Kudus akan tuntun kita. Dia akan bawa kita jauh lebih dalam, di atas yang biasa. Pada saat kita berdoa, doa kita akan menjadi sebuah doa yang mendalam. Pada saat kita menyembah Tuhan, penyembahan kita bukan hanya sekedar bahasa roh, tapi kita didorong ingin tahu pribadinya Tuhan, ingin kenal dengan pribadinya Roh Kudus bagaimana. Nah Ibu Bapak, ini yang harus kita alami semuanya. Sampai apa? Sampai kita menemukan bahwa satu-satunya kunci kita bisa meremove adalah kita menemukan kepuasan hanya di dalam Tuhan. Caranya adalah kita menemukan kepuasan di dalam Tuhan. Tidak ada cara yang lain. Bahkan Tuhan katakan bahwa kita dipanggil untuk masuk lebih dalam lagi. Deep calls unto deep. Jadi kita dibawa masuk lebih dalam lagi. Ini yang saya dapatkan. Yang Tuhan inginkan. Bahwa kita harus lebih masuk lebih dalam lagi. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan menyatakan bahwa ini adalah sebuah kebutuhan. Yang gak bisa digantikan oleh yang lain. Sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi hanya oleh kehadiran Tuhan. Sampai kita mengosongkan diri kita dan Tuhan menuangkan kehidupannya. Nah Ibu Bapak, sampai di sini. Ini hanya sebagai sebuah teori saja. Kalau kita tidak mau melakukannya, mempraktekannya, mengalami lebih dalam lagi. Saya percaya setiap kita yang rindu datang pada Tuhan, setiap hari dilakukan, bukan hanya untuk sesaat saja. Yang namanya remove itu bukan hanya 1 kali 1 minggu. Tapi setiap hari ada sebuah pembaharuan yang terus dikerjakan. Yang terus dilakukan. Karena kekristenan kita adalah bukan kekristenan 1 minggu, 1 kali. Tetapi terus. Setiap hari cara pandang kita, latar belakang kita terus diubahkan. Dan Roh Kudus akan menyingkapkan. Roh Kudus akan membawa kita. Saya percaya sekali. Peran Roh Kudus akan dinyatakan pada waktu kita punya kerinduan datang pada Tuhan. Itu poin yang pertama yang saya mau membagikannya adalah melakukan remove. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan repent. Repent itu adalah menyatakan penyesalan. Ayatnya dari Yeremia 31 ayat 18 sampai 19. Tadi poin yang pertama itu ayat Yeremia 31 ayat yang ke-28 ya ayatnya ya yang menjadi dasarnya. Kemudian poin yang kedua adalah diambil dari Yeremia 31 ayat 18 sampai 19. Ya ini. Telah ku dengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran. Tetapi anak lembu yang tidak terlatih, bawalah aku kembali supaya aku berbalik.
sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Jadi penekanannya tadi, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan. Menyatakan, repent itu menyatakan penyesalan atas apa yang sudah dilakukan. Sebuah pertobatan, menyesali apa yang sudah dilakukan. Bahkan bukan hanya sekadar kita cukup menyesali, kita harus bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita. Kalau kita ingin mengalami pemulihan, kalau kita ingin dikenyangkan, kalau kita ingin dipuaskan. Nah, perkara repent ini, perkara penyesalan ini, akhir ini sepertinya seperti sebuah hal yang dianggap biasa. Nggak apa-apa deh. Nggak ada penyesalan yang mendalam dari diri kita. Jadi akhirnya apa? Kita mulai kehilangan yang namanya ketajaman. Kita udah nggak peka lagi yang namanya dengan suara Tuhan, karena mulai anggap biasa aja gitu. Nggak ada penyesalan yang mendalam dari diri kita. Bahkan ketika kita ketika kita menjauh dari Tuhan, rasanya nggak ada sesuatu tuh yang berkurang. Mungkin kita tidak merasakan efeknya karena kita menjauh dari Tuhan. Seketika itu bangsa Israel pada waktu itu menjauh dari Tuhan, bahkan mereka menyembah berhala. Bisa jadi Tuhan menghukum mereka dengan kematian. Dan kita mungkin gak ngerasa, gak apa-apa deh jauh dari Tuhan. Gak merasa ada sesuatu yang hilang. Tidak merasa ada sesuatu yang harus kita isi kembali dalam kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak, yang namanya kita menjauh dari Tuhan, yang namanya seperti bangsa Israel mulai menyembah berhala, itu enggak perlu. Artinya kita meninggalkan kuyel, artinya sudah meninggalkan Tuhan. Atau mungkin kita udah mulai udah masuk dalam penyembahan lagi. Oh enggak, bukan seperti itu. Tetapi pada saat kita menomorduakan Tuhan, pada saat kita menyingkirkan prioritas Tuhan, artinya apa? Kita sudah melakukan penyembahan berhala. Sudah menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan katakan, Tuhan gak mau. Ayo berbalik, datang pada Tuhan. Minta pada Tuhan kembali. Supaya apa? Supaya pemulihan itu terjadi. Nah, perkara penyesalan ini, kenapa sampai mungkin beberapa orang-orang percaya nggak merasakan Tuhan berbicara lagi. Bisa jadi. Karena apa? Seringkali ditegur, seringkali dapat pesan diabaikan, seringkali tahu firman Tuhan ya dianggapnya biasa-biasa. Seperti kita mungkin dengan pasangan kita tahu mungkin pasangan kita melakukan kesalahan. Sekali ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali ditegur, lama-lama apa? Lama-lama pasangan kita apa? Diam. Gak mau bicara lagi. Bisa jadi. Kenapa kita gak merasa Tuhan kok gak berbicara? Mungkin kita terlalu bebal. Mungkin kita menganggapnya biasa aja pesan Tuhan ini. Dan Tuhan tidak mau dengan orang-orang yang merasa dirinya itu, menganggap dirinya sudah tahu. Tuhan ingin ada sebuah penyesalan. Karena orang yang menyesal itu artinya apa? Dia siap kembali untuk mau mengalami proses daripada Tuhan. Dia siap untuk mau terus diperbaharui. Ada sebuah penyesalan yang artinya dia menyadari perbuatannya dan mau berubah. Ibu bapak semuanya,
kalau kita lihat kembali gitu ya, pada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Petrus, dia lakukan kesalahan. Tetapi yang dia lakukan adalah apa? Dia bertobat. Kembali datang pada Tuhan, mengejar Tuhan. Bahkan Tuhan pakai dia menjadi luar biasa. Rasul Paulus, dia menyesali untuk semua perbuatannya. Dan akhirnya Tuhan pakai seluruh kehidupannya. Ada sebuah penyesalan, jangan sampai ketika Roh Kudus berbicara, diabaikan lagi. Datang pesan Tuhan, apanya? Lupa pohon minggu kamari oge belum dilakukan. Nah, kita akan menjadi semakin kuat di dalam pengenalan kita, di dalam pengenalan kita akan Tuhan pada saat kita responi dan kita mau melakukannya. Nah, Ibu Bapak semuanya, Tuhan begitu baik. Tuhan ingin memulihkan setiap kita. Maka dua hal ini penting untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita tahu, sekedar kita mengerti, tetapi yang lebih dalam adalah kita mau menjadi pelaku firman, yaitu dengan melakukan remove, repent. Ada sebuah penyesalan dan sebuah tindakan untuk kita mau mengejar, mengisi waktu-waktu kita yang dulu hilang, digantikan dengan sebuah perjalanan yang berkualitas dari kehidupan kita. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.